Nah, karena Azizi baru gabung nih. Azizi, halo, can you hear me? Hadir, Miss. Oke. Hadir, Bu. Karena saya mau menjelaskan nih Azizi regulasi untuk perkuliahan SP. Nah, mungkin bagus tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi di mata kuliah semester pendek ini kita masa perkuliahannya adalah 28 Maret hingga 21 Mei. Kita mengikuti skema 12 kali pertemuan. 12 kali pertemuan itu kan dalam satu semester adalah pertemuan minimal ya. Di luar UTS UAS. Sorry, di include UTS UAS. Jadi ya 10 kali pertemuan. Makanya di semester pendek ini saya minta banget Azizi, Bagus, dan yang lainnya yang ikut kelas semester pendek untuk betul-betul memanfaatkan jumlah pertemuan yang lebih sedikit daripada jumlah pertemuan di semester normal. Dan kalau Anda lihat ini mekanisme pelaksanaannya dalam semester pendek itu dilakukan selama 6 minggu. Jadi 28 Maret ya hari ini per hari ini hingga 21 Mei itu nanti hitungannya adalah 6 minggu di mana kalau di semester panjang, semester normal perkuliahan Anda akan memiliki 3 minggu if I'm not mistaken, 3 minggu lebaran break. Sementara kalau semester pendek itu Anda cuma 1 minggu aja break lebarannya. Kenapa? Karena kita ngejar skripsi ya. Anda juga kan berbarengan dengan skripsi supaya nanti nggak susul-susulan gitu loh antara perkuliahan yang memang nilainya harus segera disetorkan gitu ya, yang masih belum lulus gitu supaya nanti di transkripnya keluar nilai yang sudah lulus. Makanya kalau misalnya Anda berpikir bahwa oh ya dengan semester pendek saya membayar lebih saya pasti lulus, nah itu belum tentu gitu. Tergantung saya akan menilai tetap secara objektif kalau misalnya kehadirannya bagus, tugasnya ada, UTS UAS mengikuti, sudah bisa aman gitu. Jadi bukan lagi perkara apa namanya kognitif excellence atau academic excellence, tapi saya lihat memang dari seberapa jauh you really commit to attend SP courses gitu selama periode 12 kali pertemuan yaitu dari 28 Maret hingga 21 Mei. Nah, karena dia dilaksanakan hanya selama 6 minggu, oleh karena itu pada pertemuan kali ini Azizi perlu diingat hitungannya 2 kali pertemuan gitu. Jadi meskipun saya tetap melakukan perkuliahannya itu sebanyak 90 menit, but still dihitungnya 2 kali pertemuan. Oleh karena itu bagaimana menyiasatinya? Menyiasatinya adalah saya menjelaskan materi selama 45 menit, selama 90 menit pertama, 90 menit berikutnya adalah Anda langsung diberikan penugasan mandiri untuk menjadi salah satu archiving kami, bentuk pertanggungjawaban kami terhadap penyelenggaraan perkuliahan semester pendek ini supaya fair ya, betul ada buktinya bahwa meskipun selama dalam 1 minggu pertemuan, 1 kali pertemuan itu dihitung 2 kali, but we also provide you with independent assignment di luar kelas gitu. Jadi betul-betul kalau satu hari aja, 1 kali aja nggak masuk, berarti kehitungnya 2 kali nggak masuk. Makanya you really have to be very careful. Nah, kalau kita lihat ya dari apa namanya kalender, kalau di sekarang itu adalah pertemuan 1-2, kemudian minggu depan itu adalah pertemuan 3-4, maka kita UTS-nya di pertemuan berapa kalau 12 bagi 2 tuh pertemuan ke-6 ya, di minggu ketiga berarti. Kita insya Allah UTS di SP ini di pertemuan ketiga, minggu ketiga yaitu tanggal 11 April. 2 minggu lagi kita langsung UTS untuk mata kuliah semester pendek, baik itu translation, fieldwork translation, dan interpretation. Jadi nanti setelah itu kan tanggal 18 dan tanggal 25 itu adalah minggu ke-4 dan ke-5. Habis itu break dulu lebaran, setelah break lebaran mungkin ada kisi-kisi, kemudian kita langsung UAS. Setelah 1 minggu kita break lebaran, kemudian minggu UAS. Gitu ya. Kayaknya masih ada 1 kali pertemuan lagi, Deng.
Kalau kita lihat dari kalender ya gitu. Jadi nanti mohon bersiap-siap. Kemungkinan UTS untuk SP ini adalah 2 minggu lagi. So, pergunakan waktu Anda baik-baik sehingga Anda tidak miss gitu. Walaupun satu kali nggak hadir gitu, nanti kan kehitungnya dua. Dan kalau kehadirannya masih minim, tugasnya tidak ada, UTS UAS misalnya ikut tapi tugas nggak ada, kehadiran minim, bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan nanti akumulasi nilai akhir saya kepada prodi? Saya nggak bisa mempertanggungjawabkan itu, oleh karena itu saya minta sekali komitmennya dari teman-teman yang mengikuti SP ini untuk betul-betul berkomitmen mengikuti perkuliahan, menyelesaikan penugasan mandiri ya karena itu adalah bagian dari hitungan kuliah Anda. 12 kali itu dilakukan 6 minggu artinya satu minggu pertemuan, satu kali pertemuan dihitung 2 kali. Makanya ada penugasan mandiri dan itu harus dilakukan sebagai bagian dari penilaian kehadiran dan kelengkapan penugasan. Gitu ya. Jadi ini benar-benar harus saya wanti-wanti di awal dulu kepada Anda karena tidak menjamin gitu ya. I pay more so I will pass this course belum tentu gitu. Makanya saya perlu komitmen Anda, saya perlu lihat itu sehingga saya juga bisa memberikan akumulasi nilainya yang fair untuk Anda dan untuk prodi sebagai bagian dari pertanggungjawaban kinerja saya juga. Kinerja saya apa ya mengajar gitu, mengajar kepada Anda. Jadi if you have any difficulties during SP season, SP uh, semester ini, jadi silakan Anda kontak saya. Kalau misalnya you've got something really urgent to do or something really urgent to handle, Anda harus konfirmasi dulu kepada saya. Gitu kira-kira. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan nggak? Aman, Untuk Miss. di Yep. Gimana? untuk SP ini kita ada peluang buat dapetin nilai A nggak, Miss? Ada tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuannya? Saya rasa itu transparan ya. Kehadirannya nggak pernah bolong, penugasannya nggak pernah bolong, UTS, UAS bagus, amat sangat mungkin mendapatkan nilai A. Ini di SP ini masih ada tugas, Miss. Ya Allah, Zizi ya iyalah Azizi. Kan kita satu kali pertemuan itu dihitungnya dua. Jadi kan kita nggak mungkin selama 180 menit gitu dalam satu kali pertemuan. Anda juga mungkin akan, oh ini kali akan overwhelm kalau kita 4 SKS langsung gitu dalam satu minggu untuk 2 mata kuliah. Jadi yang 2 SKS-nya kita pertemuan di Zoom, yang 2 SKS sisanya melakukan penugasan mandiri. Gitu. Begitu, Azizi. Jadi masih ada tugas? Iya banget, harus. Ada lagi pertanyaan bagus? Sudah. Sudah ya, Azizinya kelempar. Entah kelempar, entah melemparkan diri. Baiklah, I would Iya. like I'd like to continue our discussion first. Nah, ini kalau tadi kita apa namanya mengambil materinya dari hasil tulisan salah satu pakar dan senior di bidang penerjemahan Indonesia ya, Bu Rohayah Mahali. Kali ini saya ambil dari salah satu tim dosen penerjemahan di Universitas Negeri Medan. Makanya modul ini disusun dengan style berbahasa Batak. Jika Anda lihat spoken text di sini, dari mana kau Ferry? Biasanya gak pernah kau pulang jam segini. Ini adalah style-style berbahasa Oh iya. Sumatera Utara ya. Dari kampus. Kok lama kali kau di kampus? Ada diskusi kelompok aku tadi. Besok kami mau presentasi. Ini adalah style berbahasa spoken text northern Iya. part of Sumatra Island. Jadi kelihatan ya apa namanya style berbahasanya itu menggunakan kearifan lokal. Nah mungkin kalau di Sunda it's gonna be different. Tidak lagi dari mana kau Ferry, kamana wes. Waduh saya menggunakan kata-kata kasar. Ya pokoknya gitulah. Nggak Nah apa, ini. Miss. Nah, kita lihat di sini target text-nya ya, second version. Where have you been, Ferry? It's rare for you to go home this late. Nah, coba kita akan apa ya? Kita akan cek nih ke berterimaannya target text-nya. Ferry,
I was in campus. Firman, what takes you so long in campus? Ferry, I have a group discussion. We have a presentation tomorrow. What do you think about the result of the translations di sebelah kanan? Enak gak bacanya? Where have you Gak been? enak, gak enak. Gak enak ya? Gak enaknya gimana? Coba dong dijelaskan. Miss, It's sorry rare tadi for you. putus Miss jaringannya. Iya, tolong sambil agak naik-naik ya biar jaringannya stabil. Oke Miss, siap. Gimana? Nggak enaknya tuh di mananya? Coba kita lihat ya di sini apa namanya eh source text-nya sekali lagi disclaimer dulu bahwa modul ini disusun oleh salah satu tim dosen di Universitas Negeri Medan, so you will see apa ya communicative style of Northern Sumatran people. Dari mana kau Ferry? Biasanya gak pernah kau pulang jam segini. Where have you been Ferry? It's rare for you to go home this late. Nah, do you think something wrong with the choice of the target text? Ada yang salah nggak Zizi? Ada yang salah? Yang mana ya kira-kira? It's rare for you to go home this late. Yup, it's rare for you to go home this late. Nah, inilah makanya tadi saya sempat bilang di kelas sebelumnya ya bahwa memang prinsipnya ketika industri penerjemahan itu merekrut penerjemah, mereka biasanya meminta penerjemah tersebut untuk menerjemahkan dari Inggris ke Indonesia instead of dari Indonesia ke Inggris. Kenapa? Karena kita nggak begitu terbiasa dengan style berbahasa bahasa Inggris yang berterima di berbagai negara. Misalnya kalau di Australia seperti apa yang berterima, di Inggris seperti apa, di Kanada seperti apa, di Amerika seperti apa, misalnya it's gonna be different between among those regions. Makanya di sini kalau kita mengartikan memang sih nggak pernah itu sama rare secara makna bisa kita sandingkan, cuma nggak ada ya yang menggunakan kata rare untuk merujuk pada makna nggak pernah, never gitu. Jadi enaknya diterjemahin apa nih? Kalau misalnya rare itu nggak berterima. Apa ya? Apa ya? Coba. Apa ya kira-kira? I never found you late. I've never, apa gimana? Found you Found. late. Found as the past participle of find. Iya. Ya, oke. Kalau Azizi gimana menurut Azizi? Apa ya kira-kira yang enak dari it's rare for you to go home this late? Hmm, usually you never Mm-mm. go home. You never go Late. home. Never go home late gitu. Never. Heeh. Ya gitu Miss. Usually you never go home late ya. Oke. Bagaimana dengan I've never seen you so late? I've never seen you return so late. I've never seen you went home this late. What about that? I've never
seen you went Masuk. home this late. Selarut ini. Wait. I'm going to put it on the chat box. I have never seen you went home this late. Nah, kalau begini gimana? Soalnya kenapa kalau misalnya kita gunakan pilihan kata found, I've never found you late. Kalau kita ngomong dari segi collocation, orang diketemukan gitu kan. Orang is not, things. So we cannot call it as found. Can we make it like I've never seen you this late? I've never seen you went home this late? Yep or no? Ya itu lebih masuk sih. Lebih masuk ya. Oke. Nah, Jadi gitu ya. Iya. Biasanya dengar I never found you. Apa gitu. Jadi sebetulnya memang the art of translating from from source text from English to Indonesian is a tricky thing to do gitu ya. Sama seperti kadang-kadang kan kalau di bahasa Indonesia itu siapa nama kamu? Sebenarnya kalau mau kita loyal sama bahasa Indonesia siapa nama kamu, ketika kita menerjemahkannya ke bahasa Inggris, kita seharusnya menggunakan who is your name instead of what is your name. But it's not their habit to put who instead of what untuk menanyakan nama identitas gitu ya. Makanya di bahasa Inggris stylenya kebiasaannya menggunakan what is your name instead of who is your name gitu. Itu adalah perbedaan dua kultur, kebiasaan komunikasi antara orang Inggris dengan orang Indonesia. Not really orang Inggris, but orang yang memiliki bahasa ibunya bahasa Inggris dan orang yang memiliki bahasa ibunya bahasa Indonesia. Nah, kemudian dari kampus, I was in campus. Is that okay? It's okay, I think. Okay, it's okay. Azizi gimana? Bisa diterima? I was in campus? Let's consider Azizi said yes. Oke, kita bisa move on berarti. Kok lama kali kau di kampus? What takes you so long in campus? Gimana tuh kalau what takes you so long in campus? What takes you so long? It's okay. It's okay ya? What takes you so long in campus? Actually, I'm not sure myself because this is not my habit to communicate in full English. So actually, I'm not really sure about is this acceptable or it is not in their culture. Tapi let's assume it as it's okay. Ada diskusi kelompok aku tadi. Besok kami mau presentasi. I have a group discussion. We have a presentation tomorrow. What do you think about this word in terms of pemilihan kata and in terms of grammatical choice as well? Ini kayaknya biasa kita dengar deh, aman. Oke, aman ya, secara makna aman ya. Tapi let's see about the grammatical choice. If we have to translate from Indonesian to English, we have to also consider the grammatical choice here. Pilihan I was in campus. Where have you been? I've never seen you this late. What took you so long? Berarti kan kita harus konsisten ya menggunakan bentuk lampau kata kerjanya. What took you so long in campus? I had a group discussion and we will have a presentation tomorrow.
gitu. Oh iya. Jadi grammatical choice-nya juga perlu diperhatikan kalau kita mau menerjemahkan teks spoken text, utamanya ya teks lisan, teks kita ngobrol sehari-hari sama teman kita ke dalam bahasa Inggris. Oke, this is the thing to consider. Nah, di sini kan ada pertanyaan ya. Sebenarnya yang mana sih yang lebih terdengar enak gitu ya didengarnya? It should be the second version, right? Which one is the second version? Wait. What the first version? Ternyata di sini. Dari mana kau Ferry? From where you Ferry? Usually never you go home this time. From campus. Why are you so long in campus? There's a discussion. Tomorrow we want to present. Oh, ini ada first versionnya. Ini lebih bahasa gaulnya ini lebih ngawur lagi gitu ya daripada bagian kedua versi yang kedua. Tapi versi kedua pun I think we cannot take it for granted. We have to check. Tadi kan kalau kita ngomongin apa sih tool yang dibutuhkan oleh seorang penerjemah? Yang pertama adalah intellectual tools. Intellectual tools itu masuknya apa saja? Tadi kan dia memiliki pengetahuan di bidang teks tertentu, kemudian dia menyadari adanya pilihan kata untuk mentransfer makna, kemudian adanya prinsip penerjemahan yang tidak hanya harus faithful to the source text but also faithful to the target meaning. Nah, kemudian ada lagi tool teknik apa saja ya, kita harus consult dictionary, whether it is monolingual dictionary, bilingual dictionary, kemudian tanya narasumber gitu. Nah, ini hal yang bisa kita lakukan di sini di second version adalah kita nanya sama narasumber, kita punya for example kenalan yang bahasa ibunya bahasa Inggris, kita tanya kalau kayak gini tuh sebenarnya berterima nggak sih di bahasamu? If it is not, then we cannot choose that as our choice of translated version of the source text. Kita nggak bisa pilih ini sebagai bagian dari hasil penerjemahan kita. Nah, kita bisa tanya sama kenalan kita yang bahasa ibunya bahasa Inggris. Salah satunya seperti itu. Nah, kata penulisnya sebenarnya yang paling yang lebih kedengaran lebih enak tuh yang second version kan, because the translator doesn't translate the sentence word by word, katanya, karena penerjemahnya tidak menerjemahkan secara literal kata per kata, but the translator uses the most equivalent word to replace the words, menggunakan pilihan bahasa yang kira-kira sepadan maknanya untuk replace the word, menggantikan kata yang kira-kira bakalan awkward in bahasa Inggris, so the target reader can understand the message better. But still, we have to criticize. We have to also read things critically. Kalau menurut kita nggak berterima, we cannot say yes, it's okay. What we have to consider further. Salah satunya adalah selain pilihan kata yang dipilih untuk hasil penerjemahan kita, but we have to also consider the grammatical choices as well. Itu adalah salah satu faktor. Jadi sebetulnya apa yang bisa kita ambil dari modul ini? Menurut Bagus gimana modul ini? Enakan baca modul ini apa enakan baca modulnya Bu Rohayah? Sama-sama enak sih, soalnya ada contohnya yang jelas gitu. Oke. Tapi menurut Anda contohnya itu hasil penerjemahannya itu enakan yang di buku pedoman menerjemahkan atau modul ini? Enakan yang You're not sure. sebelumnya kayaknya. Anda Yang ragu-ragu. Bu Rohayah. Kayaknya Anda ragu-ragu nih. Nanti kita akan lihat lebih banyak bukunya Bu Rohayah ya. Nah, sebagai boleh ya agak diperlihatkan sedikit ya, Bagus ya, yang tadi kita diskusikan di kelas sebelumnya. Oh boleh, kenapa tidak? Oke, jadi begini, to give you some context, Azizi and Farel yang baru saja bergabung, ini ada salah satu bagian dari buku pedoman penerjemahan oleh Rohayah Mahali. If you don't know about her, she's a kind of senior translator in Indonesia, and she has a certification of being a translator from NAATI. Ya, NAATI itu adalah National Accreditation for Australian Translator.
gitu. Jadi kalau di Australia penerjemahnya tuh harus pegang sertifikasi dulu sebagai penerjemah baru dia boleh menerjemahkan gitu kira-kira. Nah, ini adalah salah satu contohnya bagaimana pendekatan komunikasi sosial itu perlu kita terapkan ya dalam melakukan aktivitas penerjemahan. Karena contohnya seperti ini. Ada dua definisi penerjemahan, yang satu dari lupa saya, satunya Newmark, satunya siapa? Catford bilang definisi penerjemahan itu adalah the replacement of textual material in one language by equivalent textual material in another language. Nah, ada penggantian teks dari satu bahasa sumber kepada padanannya di bahasa tujuan, bahasa target. Jadi kalau misalnya kayak tadi, jarang banget ngelihat kamu pulang telat, it's rare. It's rare. Rare itu setahu saya kalau di collocation kan di bahasa Inggris tuh dia disandingkannya sama pilihan ini ya, steak ya, mau rare, medium rare, atau well done. Ya, betul. Nah, kalau misalnya kita sandingkan sama, jarang kali aku lihat kau pulang, misalnya kayak gitu. Itu nggak cocok gitu. Nah, kalau Newmark bilang, itu contoh ini ya, replacement of textual material by equivalent textual material in another language. Itu ekuivalennya, padanannya. Sementara kalau kata Newmark, definisi penerjemahan adalah kita mentransfer makna. Tidak cuma mentransfer apa sih terjemahan dari kata jarang menjadi rare misalnya. Tapi kita mentransfer maknanya enak apa enggak ya, berterima apa enggak ya, gaya, sense, rasa gitu ketika kita mendengar hasil penerjemahannya. Makanya di sini dikasih contoh. Contohnya adalah satu bahasa surat formal gitu ya. Kita akan coba lihat ya, kita akan bandingkan penerjemahan versi 1 dan versi 2 dari bahasa surat formal. Dear Sir, ini kalau dalam versi bahasa Inggris. You will not be paid job search allowance because your wife's income is higher than the amount allowed under the income test. Yours faithfully, John Smith, District Manager. Katanya Bu Rohaya, ini adalah kalau kita analisis, kita kuliti gitu ya, surat ini menunjukkan distant antara si penulis surat dengan penerima surat. Dilihatnya dari apa? Tidak ada disebutkan nama. Tidak Dear Azizi. Tidak Dear Mr. Arif Azizi. Tidak Dear Mr. Paripurna. But Dear Sir. It shows that yang menuliskan surat ini nggak tahu nama, tidak saling mengenal ya. Tidak tahu nama si penerima suratnya siapa. You will not be paid job search allowance. Ini konteksnya adalah tunjangan bagi yang masih menganggur gitu ya. Akan diberikan bantuan dana gitu ya. Tapi dia nggak bisa dapat bantuan tersebut karena ternyata istrinya bekerja dan gaji istrinya itu lebih tinggi daripada batas minimum gaji dari si kepala keluarga gitu. Terus ada yours faithfully, katanya Bu Rohaya, yours faithfully itu menunjukkan penutup surat yang menunjukkan bahwa si dua komunikator penulis dan penerima surat ini nggak saling mengenal, tidak yours sincerely gitu. Kalau yours faithfully berarti dua orang tersebut tidak saling mengenal. Nah, ini adalah terjemahan yang pertama. Tuan yang terhormat, Tuan tidak akan dibayar tunjangan pencarian kerja karena pendapatan istri Tuan lebih tinggi dibandingkan jumlah yang dibolehkan menurut uji pendapatan. Oke, income test diterjemahkan ekuivalensinya adalah uji pendapatan. Dear Sir diekuivalensikan ke dalam bahasa Indonesia Tuan yang terhormat. Kemudian yours faithfully diekuivalensikan atau disepadankan dengan sesungguhnya. Have you ever read this kind of formal letter? Pernah nggak baca surat formal yang bunyinya, style berbahasanya seperti ini? Belum. Kalau saya belum. Ya pernah ya. Kan Anda suka baca tuh surat pemberitahuan dari pondok. Nah, biasanya dia menggunakan jenis bahasa yang formal. Nah, kalau yang bawahnya dengan hormat. Sering ketemu ya jenis style berbahasa seperti ini. Dengan hormat, Bapak tidak dapat memperoleh tunjangan mencari kerja karena pendapatan istri Bapak lebih tinggi dari jumlah yang diperbolehkan. Menurut you see here, income test is not translated literally into uji pendapatan, but
peraturan mengenai pendapatan. Kok bisa income tax jadi peraturan mengenai pendapatan? Dapat dari mana tuh? Gitu. Nah, ini yang namanya apa namanya? Technical tools untuk menerjemahkan. Kita harus banyak-banyak mengecek tools yang kita gunakan apa supaya kita bisa menerjemahkan, mencari pilihan kata di dalam penerjemahan kita itu kata-kata yang berterima gitu dalam bahasa target. Dalam hal ini bahasa targetnya bahasa Indonesia. Anda lihat Yours Faithfully tidak lagi diterjemahkan sebagai dengan sesungguhnya, but kita pindahkan ke style bahasa kita adalah hormat saya. Nah, John Smith, manager district. Nah, ini adalah hal kecil namun amat penting buat seorang penerjemah adalah how you decide when to use capital letter and when to use huruf biasa aja gitu ya. Ini capital letter itu selalu harus digunakan di awal kalimat dan digunakan untuk nama sapaan. If you want to address sir di sini kan tuan ya, tapi kan kita nggak biasa gitu menggunakan istilah kata tuan gitu untuk menerjemahkan sir. Kita banyak menggunakannya bapak gitu. Jadi tidak lagi Azizi sir atau Mr. Azizi, but kita gunakan bapak Azizi gitu misalnya. Nah, bapak ini adalah bentuk sapaan harus selalu huruf besar meskipun ia ada di tengah kalimat. Sama seperti Anda. Anda itu A-nya tuh selalu harus besar. Meskipun dia ada di tengah kalimat. Kenapa? Karena Anda adalah nama sapaan. So you have to make it in capital letter. Make the first letter in capital. Nah, ini tunjangan mencari kerja itu diterjemahkan untuk job search allowance. Ini adalah nama sebuah program. Nama sebuah program, nama kota, nama suatu inisiasi dari pemerintah maupun sebuah institusi itu harus selalu secara faithful kita gunakan huruf kapital untuk huruf-huruf awalnya gitu ya. Kemudian peraturan mengenai pendapatan juga ya. Ini adalah nama sebuah regulasi, so we have to faithfully change it into capital letter for the first letter. Ini harus dalam bentuk kapital. Kecuali mengenai, kenapa M-nya kecil nih? Bagus menurut Anda. Peraturan mengenai pendapatan. Kenapa M-nya kecil? Tidak Mengenai, besar. ya karena kalau mungkin nama programnya itu peraturan pendapatan. Nama programnya. Jadi mengenai itu cuma tambahan aja. Tambahan tersebut kenapa ya tidak pakai huruf kapital juga untuk remain faithful to the source text? Nah, Kenapa ya? it is related to ejaan baku bahasa Indonesia. Bagus. Untuk kata hubung kita tidak gunakan huruf besar, huruf kapital meskipun seharusnya dia huruf kapital katakanlah. Tapi kalau dia kata hubung nggak bisa. Ini sama kasusnya, sama prinsipnya seperti judul. Misalnya judulnya adalah dampak belajar rajin terhadap hasil nilai misalnya. Nah, terhadapnya itu nggak pakai huruf besar. Kenapa? Meskipun dia ditulis di judul skripsi misalnya. T-nya itu selalu huruf kecil karena dia huruf penghubung kata penghubung. Kata hubung tidak pernah digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia, tidak pernah menggunakan huruf kapital. Makanya di sini meskipun dia adalah nama regulasi peraturan mengenai pendapatan, M-nya sebagai kata hubung dia selalu dalam bentuk huruf kecil. Ini terlihat sepele, but it is very important for you if you want to be translator. Anda harus memperhatikan mana huruf kecil, mana huruf besar dalam hasil terjemahan Anda. Gitu. Jadi ini ya salah satu bukti bahwa ketika kita melihat proses penerjemahan sebagai proses komunikasi sosial, we are going to consider not only how we choose certain words untuk nerjemahin dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia misalnya, tapi kita juga memperhatikan ini tuh ini tuh berterima enggak sih di bahasa Indonesia, ini tuh enak nggak ya didengarnya, biasa nggak ya kita gunakan kata-kata ini di bahasa Indonesia gitu. Nah, itu Anda juga harus mempertimbangkan faktor tersebut. Nah, sekarang karena kita ada di fieldwork translation and fieldwork translation talks
about bagaimana kita menerjemahkan. Nah, kita harus memperhatikan ada yang namanya tool teknis ya tadi. Kalau kita ngomongin bagaimana seorang penerjemah itu menerjemahkan. Nah, itu ada dua tool. Yang pertama toolnya adalah tool intelektual. Apa saja tool intelektual? Ada kemampuan bahasa sumber, kemampuan bahasa sasaran, pengetahuan mengenai konteks teks yang diterjemahkan, terus penerapan pengetahuan yang dimiliki dan keterampilan. Nah, perangkat praktis, kemampuan menggunakan sumber rujukan seperti kamus ya, terus kateglo tuh kita sebutnya apa sih? Nanti saya akan apa namanya? Menyebutkan apa saja tool praktis yang bisa kita gunakan ketika kita menerjemahkan ya selain KBBI dan Oxford Dictionary. Nah, yang pertama adalah saya rasa ini sudah pernah saya sampaikan ya di mata kuliah non SP semasa semester normal. Wait a minute. Here kita punya KBBI daring. Nah, KBBI daring ini adalah salah satu tool teknis seorang penerjemah. Fungsinya apa? Tadi fungsinya untuk kita pilih ya, ketika kita menerjemahkan itu, kita mau pakai bahasa yang secara ejaan baku gitu, atau menggunakan bahasa yang istilahnya istilah bahasa Inggris aja, tapi memang jauh lebih berterima di apa namanya di kalangan penggunanya. Seperti contohnya misalnya itu tadi ya saya sebutkannya galat ya. Galat itu adalah sebetulnya bahasa baku dari error. Have you ever heard? Kalau bagus barusan heard ya di mata kuliah sebelumnya. Nah, kalau kita cari galat di KBBI daring itu merujuk pada kekeliruan, kesalahan, cacat. Atau ketika kita sandingkan dengan teks di bidang teknologi atau gadget, galat itu merujuk pada error gitu ya. Nah, ketika kita mengetahui galat itu adalah error, kita bisa pilih kita mau pakai galat atau tetap pakai error. Itu tergantung yang pertama, tergantung dari permintaan klien kita. Ketika kita menerjemahkan, mereka maunya pakai istilah error atau mereka boleh memperbolehkan kita gunakan istilah bahasa Indonesia galat gitu. Makanya KBBI is very very important. Karena kadang-kadang kita take for granted. Kita tuh ngerasanya kayaknya kita udah bener nih secara EYD, tapi padahal belum tentu seperti antre antri. Terus apalagi? Kata-kata yang seolah-olah kita tahu ejaannya tapi kan belum tentu. Ketika kita cek lagi gitu di KBBI yang bener antre apa antri? Andre. Antre. Coba kita lihat. Ada nggak antre? Oh iya Antre. betul. Antre ada. Nah, jadi gini cara ngeceknya. Pilih yang mana yang kita pilih untuk yang EED-nya udah oke, kita cari kalau klik di entry pencarian, ada keluar definisinya, berarti kita sudah menggunakan EYD. Sementara kalau kita kliknya antri, biasanya dia nggak keluar definisinya. Nah, dia akan ngasih ke antre ini. Nah, gitu, untuk mengetahui yang mana bentuk baku. Untuk tidak bakunya antri. Terus, apakah Ramadan atau Ramadan? Nah, kita cek. Ramadan, nggak pakai H. Nah, Ramadan. Ramadan ada ya bulan ke-9 tahun Hijriyah ada definisinya berarti bentuk bakunya tanpa H. Bentuk tidak bakunya yang banyak sekali orang gunakan, orang-orang Indonesia menggunakan ini seolah-olah they don't have KBBI gitu. Pasti banyak menggunakan Ramadan pakai H gitu. Padahal sebetulnya KBBI EYD itu Ramadan tanpa H. Misalnya ini adalah salah satu contoh. Dan penerjemah itu harus selalu menggunakan EYD. Nggak boleh nggak sesuai EYD. Karena tadi itu ya, ketika kita melakukan penerjemahan, penerjemah itu nggak pernah sendiri. Dia selalu harus didampingi editor dan proofreader. Siapa yang bertanggung jawab untuk ngecek EYD-nya penerjemah? Editor. Bahkan pilihan penerjemahan yang bisa mempengaruhi sense of meaning yang sampai ke target teks itu editor. Editor berhak untuk menggugat pilihan kata yang dipilih oleh penerjemah gitu. Jadi itu ya fungsinya editor. Sementara proofreader dia cuman ngecekin aja ada enggak nih typo-typo dalam penerjemahan kan namanya juga human error, teksnya yang diterjemahkan banyak pasti ada kemungkinan untuk typo. Nah, proofreader memastikan tidak ada typo gitu. Sementara editor dia boleh menggugat makna, menggugat pilihan penerjemahannya si penerjemah gitu. Nah, kemudian selain KBBI, you also need namanya kateglo dari Bahtera.
Nah, kateglo ini adalah glosarium. Kita bisa mencari makna, misalnya suatu terminologi atau istilah di bidang tertentu gitu ya, melalui kategori. Contohnya apa? Nah, kita klik aja di lema. Misalnya kita mau nyari arti kata broadcast. Apa ya dalam bahasa Indonesia? Broadcast itu, wah, broadcast tidak bisa ditemukan. Kita bisa juga pilih ya berdasarkan kategori atau apalah. Misalnya kita mau cari di glosarium. Em, Galat is bahasa Indonesia, sorry. Should be error. Oh, nggak ketemu ya. Sebentar, saya tuh lupa gimana cara pakai kateglo. Udah lama banget saya nggak pakai kateglo. Kamus Kamus. kayaknya. Enggak. It should be glosarium. No. It's not in kamus. It's in glosarium. Betul. Eh, kateglo ini pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris ya? Aduh, saya lupa lagi. Nanti saya tanya dulu. Oh iya, ternyata dia pakai bahasa Indonesia maunya. Ngecek glosarium bahasa Indonesia ya, kateglo. Misalnya Anda mau make sure Galat itu benar error nggak ya? Kita lihat absolute error, Galat mutlak. Dia adanya di teks bidang matematika misalnya. Terus acceleration error, dia adanya di teks bidang penerbangan gitu. Itu fungsi dari kateglo. Nah, tolong ya dicatat. Nanti saya akan share juga linknya KBBI Daring, linknya Kateglo. Kemudian ini mungkin ya yang akan bantu Anda sederet.com ini lumayan banyak digunakan oleh kawan-kawan saya penerjemah juga ya untuk ngecek bilingual dictionary atau kamus bilingual Indonesia Inggris Inggris Indonesia. Kan kalau Oxford Inggris Inggris gitu ya, Cambridge English English, tapi sederet.com dia English Indonesia or vice versa. Bisa sebaliknya. Kemudian berikutnya yang paling penting nih, apalagi kalau Anda diminta nerjemahin teks-teks kementerian yang punya banyak sekali apa namanya? Banyak sekali istilah-istilah penting, itu Anda akan gunakan prose. Banyak juga, Miss ya. Banyak juga betul, karena kadang-kadang Azizi kita tuh dikasih teks yang kita nggak gitu paham. Kayak teks Iya, di bidang teknologi, kita nggak militer gitu misalnya. banyak istilah-istilah yang kita bingung. Kita perlu terjemahkan pakai bahasa Indonesia, apa kita keep bahasa Inggrisnya ya gitu. Nah, kita bisa ngecek di pros. Karena misalnya saya tuh kemarin tuh yang paling lumayan menantang adalah menerjemahkan nama-nama kementerian gitu, meskipun mungkin sudah ada gambaran gitu ya. Saya pikir ya Ministry of Education cukup, tapi kan tidak bisa. Kementerian Kebudayaan, kemudian apalagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Kemendikbud, eh, riset dan teknologi. Sekarang kan nomenklatur kementerian berubah-berubah. Otomatis nanti bagaimana Anda menerjemahkan versi bahasa Inggris dari sebuah nama institusi negara itu supaya nggak salah gitu. Anda bisa ngeceknya di sini. Gimana caranya pros? Pros itu kita pilih aja bahasanya ya dari bahasa Inggris misalnya atau bahasa Indonesia deh. Pilihnya dari bahasa Indonesia. Enggak ya. Bahasa Inggris Indonesia aja ya. Iya, Ini adalah proses berpikir out loud. English ke Indonesian. Ini contohnya apa ya? Hmm, undang-undang. What is undang-undang in English? Wait. I'm going to search for Ministry of Ministry of Manpower itu kementerian apa? Ayo, tebak. Menhan. Itu Ministry of apa tuh? Pertahanan. Waduh, saya malah nggak tahu ya. Lupa Manpower itu ketenaga kerjaan. Manpower apa? Ketenaga Oh, kerjaan. Kalau Menhan Oh iya, iya. Kementerian Pertahanan. Ministry Dia of ada. Defense. Iya betul, kata Farel tenaga kerja. Betul, Farel. Bingo. Nah, Kementerian Pertahanan apa ya? Defense. Astagfirullah, Ministry of Iya, Defense. Ministry of Defense. No, suka gitu kadang-kadang kalau kita nerjemahin. So, speaker because I'm in the middle of meeting with Pak Kiai. Oh, okay. That's okay, Farel.
Now, we would like to check, for example, Ministry of Labor, katakanlah. Ministry of Labor, gitu. There is Ministry of Manpower in Indonesia. There is no Ministry of Labor, kan? Jadi kita cek, Ministry of Labor ada nggak? Nah, kalau pros, dia bahkan bisa ngecekin database yang menggunakan kata-kata Ministry of. Gitu, Ministry of something. Jadi ada Ministry of Friendship, ada Ministry of Consumer Affairs, kemudian Ministry of Public Works gitu. Nah, ini biasanya adalah nama-nama kementerian di negara lain. Oke, let's say if we want to check from kita balik ya bahasanya. Indonesian to English. Indonesian to English. Misalnya, ya kementerian dulu ya. Kementerian Pertahanan, katakanlah. Nah, Ministry of Defense ketahuan. Siapa yang menerjemahkan Kementerian Pertahanan sebagai Ministry of Defense? Di sini ada ya Hikmat Gumilar, kemudian Kaharudin. Ini pasti yang banyak ya kalau di pros tuh bahasa Indonesia pasti Hikmat Gumilar Kaharudin. Itu pasti yang banyak menyumbangkan karena sepertinya mereka adalah salah satu penerjemah kawakan juga ya di Indonesia. So here kita gunakan misalnya Kementerian Pertahanan sebagai Ministry of Defense. Kemudian undang-undang. What is undang-undang in English? What is it? Apa Gus? Constitution. Constitution. Let's see. Nah, Farel udah tahu tuh. Constitution? Really? Not really. Jadi undang-undang itu bisa kita gunakan sebagai act. Gitu ya. Law. Act. Terus stated itu statuta sebenarnya banyak menggunakannya, cuman undang-undang kita banyak act. Kemudian pasal apa pasal? Anyone pasal? Kita cek. What is pasal? Biasanya article. Kebanyakan kalau jadi kalau act itu undang-undang, nah pasalnya adalah article. Gitu. Atau paragraf. Gitu. Itu juga nggak apa-apa. Nah ini kalau kita balik lagi tadi kalau kita ngomongin teks hukum ya, teks hukum juga punya artikel yang berterima hanya di bidang hukum, yang tidak berterima di bidang-bidang lainnya. Contohnya apa? Nah misalnya PPh pasal terutang. Nah income tax kredit gitu ya. Terus ada lagi pokoknya lebih kompleks gitu, beda konteks, kompleks juga nanti pemilihan katanya. Kalau teks-teks hukum memang apalagi ya kata-katanya very very brief, very practical, dan hanya orang-orang di bidang hukum yang paham betul pemilihan kata-kata. Misalnya mau nerjemahin teks kontrak sewa gedung. Nah, kita nggak bisa menggunakan istilah-istilah sehari-hari, itu nggak bisa. Karena bahasa kontrak akan punya stylenya sendiri gitu. Jadi salah satu tool praktik dari seorang penerjemah selain ngecekin ini ya ada glossary, ada pros, ada kamus, ada KBBI, juga harus bisa punya kenalan gitu. Banyak kenalan di berbagai konteks. Kalau di konteksnya hukum, punya kenalan di bidang hukum, it's gonna be a plus for you. Supaya kita bisa memastikan hasil penerjemahan kita tuh nggak ngasal gitu, contohnya seperti itu. Ministry of Defense sebenarnya banyak sekali hal-hal yang perlu kita cek gitu ya. Kalau kita menerjemahkan, saya bilang tadi ya seolah-olah satu paragraf menerjemahkan adalah kerjaan yang sangat ringan, tetapi kemudian ketika kita perlu riset, perlu googling apakah betul pemilihan penerjemahan kita, it's going to take longer than only nerjemahin cuman ya udah transfer Inggris ke Indonesia aja. It's not that simple ternyata gitu dalam proses penerjemahan. Nah, sekarang I would like to offer you ya. Saya mau stop share dulu. Saya mau menawarkan kepada Anda untuk project pertemuan berikutnya. Jadi kan kita akan
dibagi dua nih ya, diskusi di kelas dengan penugasan mandiri. Nah, penugasan mandirinya Anda mau teks apa yang diterjemahkan dari bidang apa? Kalau kemarin, if I'm not mistaken, I took from FedEx website, apa DHL gitu, pokoknya website ekspedisi gitu. Dan ternyata hasil penerjemahannya lumayan bagus-bagus karena mungkin ini sih asumsi saya masih menggunakan bahasa sederhana dan teks di ekspedisi itu kan masih general uh, language style gitu. Nah, sementara kan kalau bahasa yang kayak tadi ya, mulai laporan Kementerian Pariwisata gitu terkait sektor pariwisata dalam sumbangsih lapangan kerja. Nah, itu kan a little bit more tricky. Nah, Anda sekarang mau ditantang untuk nerjemahin teks apa nih? Dari konteks apa? Sok, saya kasih pilihan. Dari politics or militaries. Serem banget nih Farel. Politik or military or sports news juga bisa loh. Karena dalam field olahraga juga kan banyak istilah yang nggak bisa kita gunakan dalam register sehari-hari. Oh really? Azizi suka topiknya militer, politik, atau olahraga ya? Oke. Bagus sukanya apa? Farel sukanya kayaknya politik nih Farel nih. Nggak juga. Farel sepertinya sukanya teks-teks kebudayaan ya. Coba saya mau buka, saya mau tanya sama Farel nih, boleh cek di kolom komentar ya. Untuk seperti apa sih RRI ya? RRI itu kan seharusnya punya website yang menerjemahkan berita ke dalam bahasa Indonesia. Oh, you like RRI itu radio itu, Miss. radio? Iya, RRI kan portal berita nasional kita apa sih? Kayaknya ada gedung RRI TVRI. deket. Iya kan? Radio berita terpercaya. Ya, it's radio. It's different. Aduh. Soalnya teman saya semasa kuliah ada yang bekerja di apa namanya? Institusi berita nasional. Apa sih? Gedungnya tuh deket Lemhanas. Aduh, saya jadi pengen googling apa sih namanya. Coba saya cek. Mungkin Farel tahu. Antara, iya betul Antara. Dodol banget saya. Antara. Nah, coba kita cek ya hasil penerjemahan di Antara. Kok RRI sih? Antara. Oke, kita mau lihat. Antara ada versi bahasa Inggrisnya nggak sih? Biasanya Farel tahu nih yang suka nontonin berita. Bacain berita. Kita mulai coba dari menerjemahkan teks berita. Is that okay? If that it's okay for you. What do you think? Bagus, suka nggak bagus? Suka. Suka ya? Coba nih, ini ada yang menarik nih. Humaniora. Tradisi perang ketupat. How will you translate ketupat to English? I would like to know. Tradisi perang ketupat untuk menyambut Ramadan digelar di Tempilang. Nah, yang diterjemahkan kita coba ya dari judul. Nanti kita akan pilih 3 jenis penerjemahan judul ini ya, karena it is very rich in cultural values, only known to Indonesian culture. Ketupat ada juga nggak sih di Malaysia gitu? Di Singapura, di Thailand? Yes or Di no? Malaysia mungkin ada, Miss. Di Malaysia mungkin ada ya, tapi mungkin oke, kita lihat. Ada Mrs. Oke. Nah, kita akan lihat bagaimana Anda menerjemahkan ketupat. Nah, ternyata ini terjadi festivalnya perang ketupat itu di Bangka. Bangka is, a place of an island in Indonesia. Nah, perang ketupat untuk menyambut bulan suci Ramadan. How will you translate bulan suci Ramadan into English? Nah, kita cuman mau nerjemahin judul plus paragraf 1 aja sebagai introductory assignment, independent assignment in this very first meeting of fieldwork translation. Is that okay if you only nerjemahi judul and
first paragraph, malah seneng toh. Mm-mm. I would like to share this. Wait. I'm going to share this on our group. Soalnya setahu saya teman saya itu memang hobinya, pekerjaannya menerjemahkan berita-berita tuh untuk Antara. And I have a certain doubt juga bahwa berita yang disampaikannya sudah amat sangat sempurna. Suzon. Apa sih nama ini kita? Nama grup SP kita? Oh ini nih, semester pendek. Nah, saya akan share di situ ya, link yang diterjemahkan adalah judul dan paragraf pertama saja. Nanti kita akan bandingkan. Jadi kalau namanya membandingkan, I would not ask you to translate it in full article. Kemudian ada pros juga ya, pros, practical tools. Ini sebenarnya udah saya share, tapi Anda tahu kan kalau saya pernah nge-share pros. Ngeh nggak sih? Nggak ngeh ya? Enggak. Innocent banget lagi. Enggak. Iya tahu udah saya, apa namanya? Udah saya share. KBBI udah saya share, Kateglo udah saya share. Nanti saya share ulang aja ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jadi pendekatan proses penerjemahan kita adalah pendekatan social communicative approach ya, pendekatan komunikasi sosial. Sehingga what you are going to translate is a product of your initiation to communicate with your targeted readers. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? If you don't have any question, I think it's time for us to part for today's meeting. Tadi translate judul dan paragraf pertama ya? Hanya judul dan paragraf pertama saja. Nanti dibuat dalam bentuk, nanti saya share deh ininya, apa namanya, template-nya ya, template Excel-nya. Jadi Anda ngerjainnya di Excel. Oke? Oke. Oke. Bentar, saya mau nge-share dulu satu lagi nih, KBBI. Dari saat ini Anda mohon untuk ketika menerjemahkan jangan langsung sekali terjemahkan sudah puas gitu ya, but you have to also research on Google, apakah di Google banyak sekali terminologi yang kita pilih itu umum apa enggak. Kemudian if you are not sure about your choice of translated words, Anda bisa tanya sama teman-teman. Misalnya yang Farel punya kawan di Malaysia, silakan ditanyakan. Apa yang biasanya mereka gunakan untuk mengistilahkan ketupat, apa yang biasanya mereka gunakan untuk menyebut bulan suci Ramadan gitu ya. Dan seterusnya. Begitu mungkin? Is that okay if we end today's meeting? Oke. Yes. Jadi perlu saya sampaikan kembali bahwa kalau satu kali nggak masuk, Anda kehitungnya 2 kali absen. Makanya perlu sekali untuk memperhatikan kehadiran. Karena tadi Bagus tanya, sebenarnya saya punya chance nggak untuk dapat A di SP ini? Punya. Saya katakan punya dulu aja deh untuk angkatan Anda. Karena apa ya? Ini adalah salah satu angkatan yang luar biasa gitu ya. So we have to also consider sebenarnya ini kalau Anda benar-benar lakukan dengan komitmen, hadir, oke, semua 100% penugasan oke, 100% UTS UAS ikut, nggak perlu academic excellence, saya nggak perlu, tapi perlu komitmen Anda untuk show up.
your attempt to show up itu saja sudah merupakan kesyukuran buat saya untuk bisa mempertanggungjawabkan kinerja saya mengajar di SP ini. Jadi mohon ya komitmennya Azizi, Farel, Bagus untuk mengikuti dengan sungguh-sungguh. Dan SP ini libur lebarannya hanya ada break 1 minggu aja. Tidak seperti semester normal. Semester normal mungkin break lebarannya 3 minggu, tapi kita cuma punya 1 minggu aja untuk SP ini supaya tadi ya bisa mengejar nanti jadwal seminar proposal dan seterusnya. Sidang hasil hingga sidang skripsi tertutup. Begitu. Ini tetap online terus kan, Miss? Untuk SP online. Oke. Jadi kalaupun misalnya someday in the next month kita ketemu tanggal merah, kita akan tetap kuliah SP meskipun dilakukan secara asinkronus gitu ya, melalui materi, rekaman materi misalnya. Tapi tetap harus ada bukti kehadiran apa? Ya itu penugasannya harus penuh. Gitu. Jadi ada chance nggak lulus nggak SP? Ada. Tentu ada chance lulus dan ada chance nggak lulus. Jadi paying a certain amount of money doesn't make you pass this course. So you have to earn it. So you have to earn your grade. Dengan cara apa? Commit untuk hadir, untuk mengerjakan tugas, ikut UTS dan UAS. Gitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. If there is no more question, shall I end today's discussion? Yes, Miss. Okay then. I hope you are not under pressure ya. Kita bareng-bareng yuk bisa yuk wisuda tahun ini yuk. Yuk, Oke. bisa yuk. Yuk bisa yuk, tapi harus berjuang juga lah Zizi. Udah baca belum? Udah, Miss, sedikit-sedikit. Nanti Iya. besok baca lagi. Oke, kalau ada yang masih belum paham boleh tanya saya ya. Itu saja mungkin pertemuan SP kita untuk mata kuliah Fieldwork Translation di minggu pertama yang terhitung 2 kali ini. Jadi mohon ke depannya selama 6 minggu ke depan kita bekerja sama ya untuk menyukseskan SP ini. Mudah-mudahan semuanya lancar hingga sampai ke wisuda. Terima kasih banyak partisipasinya everyone. I hope there is no latecomers again for next meeting. But if you have urgent things to attend to, please confirm it to me so that I know what happened to you. Okay? Mulai jam 4, Miss ya? 3:30 ya. Setengah 4. 3:30 loh. 3:30 dan 1:30 kalau siang. Tadi soalnya infonya tuh di grup yang STKIP yang di-share sama Bu Yanti. Cepet gitu, Miss. Apanya? Dadakan juga kan. Masa sih gak Oh, dadakan? infonya dadakan. Iya, dadakan gitu, Miss. Yang bener. Iya, benar. Ya udah Ya, pokoknya. Pokoknya next week make sure that you come on time. Kalau sesi siang itu dimulai 13.30, sesi setelah asar tuh 15.30. Saya kasih sebetulnya bolehlah 15 menit 15:45 gitu kita mulai, tapi tadi tuh memang setengah jam sendiri. Jadi minggu depan jangan kayak gitu ya. Ya, Miss. Siang cuma saya doang kan. Iya, ya bagus ya. Nah, Bagus sudah keren nih di minggu pertama ini. Lanjutkan ya, Bagus. Oke, demikian saja mungkin ya. Saya akan tutup diskusi kita pada hari ini. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Thank you so much everyone. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.